Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bangunan cagar budaya yang ada di Lombok Tengah. Perkenalkan, nama saya Linda Puspita, Fakultas Teknik Prodi Arsitektur dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fitria Marina STMT. Arsitektur vernakuler Balai Tani di Desa Sade, Lombok Tengah, Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat adalah suatu warisan budaya dari suku Sasak yang mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai sosial, agama, dan lingkungan. Sebagai hunian yang khas bagi petani, Balai Tani dibangun menggunakan bahan-bahan alami seperti bambu, ilalang, dan tanah liat, dengan desain yang sesuai dengan iklim tropis dan sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Susunan ruangnya yang unik termasuk pemisahan antara area pribadi untuk perempuan yang bisa disebut balai dalam dan adapun area publik yang disebut balai luar. Bentuk dan susunan massa suatu bangunan berkaitan dengan aspek fisiknya, dengan tujuan untuk menghasilkan massa yang seimbang, proporsional, dan harmonis, serta memiliki skala yang sesuai dengan manusia. Hal ini menciptakan ruang terbuka yang mendukung aktivitas di luar ruangan, seperti area hijau dan jalur pejalan kaki, dengan mempertimbangkan konteks di sekitar bangunan. Bentuk fisik dari bangunan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti ketinggian, pemunduran, dan penutupan. Selain itu, elemen lain yang juga berpengaruh adalah tampilan dan konfigurasi bangunan termasuk tinggi, kedalamannya, warna, bahan, tekstur, fasadnya, skala, dan gaya. Dan ini model tatanan masa bangunan di Desa Sade. Penjelasannya, pola peletakan bangunan, tata letak bangunan yang terpusat dengan jarak antar bangunan yang cukup dekat. Bangunan utama yaitu Balai Tani dan Balai Lumbung berada di lokasi sentral. Untuk kesesuaian dengan topografinya, penempatan bangunan mengikuti lekukan tanah yang berpengaruh pada susunan ruang yang disesuaikan dengan kondisi geografis desa. Untuk penggunaan ruang terbukanya, area terbuka kecil di antara bangunan sering digunakan untuk aktivitas rumah tangga atau kegiatan tradisional. Dan ini untuk gambar pola sirkulasi di Desa Sade. Pola jalan dan jalur sirkulasi Desa Sade memiliki tata jalan yang bersifat alami. Jalur utama terdiri dari jalan kecil yang mengelilingi area desa menghubungkan berbagai elemen penting di dalam lingkungan tersebut. Skala jalur, lebar jalur sirkulasi dirancang sempit mencerminkan secara tradisional yang disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat setempat, yang sebagian besar beraktivitas dengan berjalan kaki. Untuk interaksi sosialnya, jalur-jalur ini tidak hanya berfungsi untuk sirkulasi, tetapi juga menjadi wadah bagi interaksi sosial warga. Ruang di dalam Balai Tani itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu Balai Dalam dan Balai Luar. Balai Dalam yang diperuntukkan bagi wanita mencakup area tidur serta ruang untuk melahirkan yang terletak di sisi kanan saat dilihat dari pintu masuk, sedangkan dapur berada di sisi kiri Balai Tani. Di atas area tidur terdapat ruang khusus yang digunakan untuk menyimpan barang-barang pusaka. Dan ini untuk gambar denah ruang Balai Tani dan denah perubahan tata letak dan fungsi ruangnya. Untuk tata ruang dan fungsi area di dalam ruang tradisional Balai Tani di Desa Sade mengalami pergeseran agar tetap relevan dengan kebutuhan dinamis. Beberapa bentuk adaptasi tersebut meliputi balai dalam dan dapur. Fungsi sakral balai dalam seperti tempat melahirkan dan menyimpan pusaka ini bergeser menjadi kamar tidur atau ruang serbaguna. Untuk yang penyesuaian untuk tambah anggota keluarga, pertumbuhan jumlah keluarga mendorong perombakan denah rumah seperti mengubah ruang tamu atau menyekat serambi kanan yang dulunya tempat bersantai menjadi kamar tidur baru dan ruang bayi. Untuk material yang digunakan, bahan yang dipakai dalam pembangunan Balai Tani menunjukkan hubungan masyarakat Sasak dengan lingkungan serta kebijakan lokal dalam menggunakan sumber daya yang ada. Seperti atap, materialnya itu menggunakan rumput alalang atau ilalang yang telah kering. Rumput alalang yang sudah dikeringkan menjadi komponen utama untuk atap. Material atap ini tetap dipertahankan tanpa ada perubahan pada bahan yang digunakan. Dan ada juga untuk dindingnya itu bahan yang digunakan dari anyaman bambu atau yang disebut dengan bede. Dinding Balai Tani terbuat dari bambu. Dan untuk lantainya gabungan dari tanah liat, abu jerami, dan kotoran kerbau. Karena khasnya di Desa Sade itu menggunakan tanah liat dari kotoran kerbau. Kombinasi untuk lantainya itu dipadatkan sehingga menghasilkan permukaan yang kuat dan awet.
Lantai dari semen dan keramik menjadi alternatif untuk menggantikan lantai tanah karena alasan kebutuhan, kemudahan, dan faktor kebersihan. Untuk pintu dan jendelanya itu menggunakan bahan utama bambu dan kayu. Pintu geser yang biasa dibuat umumnya menggunakan potongan bambu atau kayu nangka. Bak pintu maupun jendela tetap tidak mengalami perubahan. Untuk pintunya itu menggunakan kayu nangka. Untuk pengikat dan perekat di atap atau yang disebut kuda-kuda atap, bahan utamanya itu menggunakan tali dari bambu atau ijuk. Dalam menggabungkan bagian-bagian kayu dan bambu, komunitas Sasak memanfaatkan tali yang terbuat dari bambu ijuk serta menggunakan paku yang berasal dari bambu. Material penggantinya itu perekat diubah menjadi tali nilon dan ditambahkan paku untuk meningkatkan ketahanan. Sekian penjelasan dari saya tentang cagar budaya yang ada di Lombok Tengah atau bisa disebut dengan Desa Sade. Maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.